Shalom Shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of Word, atau wanita-wanita yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan istimewa ini kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa. Namun sebelum itu tidak kalah penting, saya akan lebih dahulu mengajak kita semua, mari angkat suara kita akan memuji Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin, amin. Nah, firman Tuhan berjanji, sekalipun kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami
tahu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu. Mudahkanlah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, apa kabar? Saya harap saudara semua baik-baik dan sehat-sehat. Tanpa terasa ya, itu cepat sekali ya jalannya waktu ya. Ini sudah hampir akhir tahun 2024. Wow ya. Dan tambah lama kita mengenal Tuhan, tambah kita melihat sebetulnya berapa besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Amin. Dari sebab itu kita seharusnya bangkit lebih lagi, tambah kita mengenal Tuhan, tambah lagi kita giat di dalam Tuhan. Amin. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tambah kami mengenal Engkau, tambah kami melihat kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Yang sering kami tidak melihat Tuhan, tapi Engkau selalu berada di situ untuk kami semuanya. Dan pada saat ini biarlah Engkau sendiri mengambil alih seluruh acara ini dari permulaan sampai akhir. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengambil alih segala sesuatunya. Dan Engkau juga yang mencerahkan setiap hati kami. Sehingga Engkau mempermudah saya untuk membawa firman-Mu. Dan juga Engkau mempermudah untuk setiap pemirsa mendengar firman-Mu, mengerti firman-Mu, merangkul firman-Mu. Dan biarlah kami semua pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan hari ini topiknya yaitu buat saya sangat menarik sekali. Yaitu bagaimana kita mengatasi kesedihan. Karena saya percaya setiap orang dalam dunia ini pasti pernah mengalami, yaitu apa sih itu kesedihan. Waktu kita masih muda sampai kita akhir kehidupan kita tahu yaitu apa arti pada kesedihan ya. Dan seringkali yaitu kita tidak banyak juga orang yaitu yang mereka tenggelam di dalam kesedihan mereka sehingga mereka nggak maju lagi dalam kehidupan mereka. Itu apa sih yang saya maksud dengan kesedihan? Yaitu yang sering kali kesedihan yang kita biasanya kurang lebih yang kita tahu adalah umpamanya seperti kematian orang yang terkasih ya, atau juga tapi kesedihan juga itu yaitu melanda umpamanya seperti adanya perceraian atau putusnya hubungan, yaitu daripada persahabatan, putusnya hubungan antara orang tua sama anak, putusnya hubungan yaitu macam-macam saudara ya. Dan juga yaitu bisa aja orang kehilangan pekerjaan, tahu-tahu di PHK, kan sedih banget ya, namanya kita berat hati banget. Atau juga uang kita hilang dimakan orang, oh sedih banget, itu marah campur sedih bahkan. Atau juga seperti keguguran atau pensiun, tiba-tiba saudara dipensiunin, itu sangat nyesek banget. Atau juga hancurnya impian kita yang berharga, atau hilangnya pengharapan kita, atau juga apa yang terjadi yang orang kita kasih tiba-tiba sakit berat atau sakit parah, atau kita juga kehilangan yaitu persahabatan kita yang sudah lama kita bangun, bisa aja itu sangat menyedihkan. Atau saudara tiba-tiba dikeluarkan dari rumah saudara atau tempat kontrak saudara dan lain-lain, banyak hal yang dapat menyedihkan hati kita. Dan ketika yaitu segala sesuatu, bisa aja satu hal terjadi, bisa aja ada beberapa hal terjadi sekaligus. Itu kalau saya bilang sebuah tragedi ya. Dalam kehidupan ini terjadi yaitu, dan itu akhirnya tiba-tiba di depan kita mengelak juga nggak bisa, muncul begitu saja. Dan kadang juga itu akhirnya membawa kita yaitu sakit atau membawa kita itu sedih terus-menerus ya. Dan setan yaitu melihat kesempatan dan coba yaitu untuk membelenggu orang tersebut yaitu di dalam ikatan kesedihan yang berkepanjangan. Benar saudara, apalagi terutama yaitu kematian orang yang dicintai atau sepertinya perceraian atau sepertinya hubungan suatu ikatan. Kebanyakan orang itu akan mengalami yaitu proses berduka yang seringkali tak terobati. Umpamanya ada satu orang suaminya itu meninggal, apa yang terjadi dengan istrinya, yaitu meskipun rumahnya besar, meskipun ada anak-anaknya, tetapi setiap kali
terlihat yaitu kesedihan daripada muka daripada istrinya. Meskipun istrinya ini tahu lebih baik untuk suaminya itu meninggal karena menderita sakit yang berkepanjangan, tapi toh tetap yaitu tersirat kesedihan di dalam mukanya. Saya juga ingat yaitu salah satu teman saya yaitu yang dia kehilangan suaminya, dia baru nikah, kehilangan suaminya, apa yang dia lakukan? Yang memegang yaitu kaos daripada suaminya, terus kayak gitu. Jadi kalau dia tidur setiap malam dia akan bersama yaitu kaos daripada suaminya. Saya tahu itu karena dia tidur sekamar sama saya. Jadi saya bilang, kenapa? Saya bilang kayak gitu. Dia bilang, iya ini mengingatkan saya akan suami saya. Kesian ya. Apalagi juga yang terjadi teman saya satunya lagi baru menikah, suaminya meninggal. Lalu teman saya ini marah-marah, terus dia berteriak, dia bilang, mengapa kamu meninggalkan aku? Dia mengatakannya, yaitu kepada mayatnya tersebut, dia mengatakan, kenapa kamu meninggalkan aku? Jelas yaitu dengan jelas sekali, inteleknya tahu bahwa suaminya tidak sengaja meninggalkannya, tetapi emosi itu berbicara. Emosi memiliki suara. Ketika terluka, emosi dapat bereaksi seperti yaitu binatang yang terluka. Dari sebab itu dia marah banget, saudara. Dia nggak bisa terima suaminya itu meninggal. Kesian banget, bukan? Ada juga yaitu orang yang marah sama Tuhan, yaitu dia mengatakan, kenapa Tuhan mengizinkan yaitu umpamanya suami saya meninggal, atau kenapa Tuhan mengizinkan anak saya meninggal, kenapa Tuhan mengizinkan orang tua saya meninggal, dan masih banyak lain-lainnya, saudara. Dan tanpa kita sadar yaitu itu membuat kita depresi atau membuat kita terikat dengan belenggu kesedihan tersebut, dan juga membuat kita akhirnya menghadapi kehidupan itu dengan penuh kepahitan, atau menghadapi kehidupan itu penuh dengan kemarahan dan penuh dengan kekecewaan, ya. Dan kita menghadapi keseharian atau melanjutkan kehidupan itu sekali lagi dengan penuh kekecewaan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kesedihan. Dan Tuhan sebetulnya nggak mau hal itu terjadi dengan kita. Saya percaya kata kunci untuk mengatasi yaitu nomor 1 sudah pasti, yaitu percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya pada Tuhan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik pada kita dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan lepaskan kepercayaan itu. Apapun orang katakan, saudara, balik lagi kepada Tuhan. Dan saya mendorong saudara, please, saya mohon, jangan kemana-mana tapi balik lagi kepada Tuhan. Merendahkan hati kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia tahu yang terbaik kepada kita. Dan waktu kita balik kepada Tuhan, kita akui aja. Tuhan itu Tuhan bahwa tahu bahwa segala sesuatu. Jangan kita, pura-pura nanti Tuhan gini. Enggak, kita akui kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau saya telah kecewa kepada Engkau. Ampuni saya kalau saya telah marah kepada Engkau. Atau ampuni saya, yaitu saya nggak bisa nerima keadaan gini. Saya mohon Tuhan, tolong Tuhan. Ambil semua perasaan itu daripada saya. Dan dengan iman Tuhan, seperti dengan iman saudara menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu juga dengan saudara mengatakan dengan iman Tuhan, saya menerima kesembuhan daripada Engkau. Contoh yang terbaik adalah Daud. Saudara tahu apa yang terjadi, yaitu Daud berselingkuh dengan Batsheba. Dan apa yang terjadi, yaitu Batsheba akhirnya mengandung. Apa yang terjadi juga, yaitu setelah anaknya itu lahir, dikatakan bahwa anak itu akan mati. Apa yang terjadi dengan Daud? Setiap hari dia doa puasa untuk kasih karunia Tuhan kepada anaknya. Tetapi apa yang terjadi? Tetap anaknya meninggal. Ya. Tetapi setelah anaknya meninggal, apa yang dilakukan dengan Daud? Dikatakan 2 Samuel 12 ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ya, karena dia setiap hari dia nggak mau makan. Sampai orang-orangnya tuh bingung, prajuritnya bingung. Karena Daud rebah di atas lantai, yaitu dia puas, karena rebah itu artinya juga bisa dia merendahkan diri begitu rendah di hadapan Tuhan. Yaitu dia nggak makan, dia juga supaya dia tahu, dia minta mohon belas kasih Tuhan kepada dia dan kepada anaknya. Tapi setelah dia tahu bahwa anaknya meninggal, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Wow, dia nggak buang waktu. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Luar biasa ya Daud ya. Dikatakan seperti karena yang sudah-sudah, dia nggak bisa apa-apa. Dia tahu Tuhan itu, yaitu dalam kedaulatannya, dia tahu bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi dia. Dia tidak marah sama Tuhan, tapi lihat luar biasa. Dia katakan, ia masuk nomor 1 apa? Ia mengurapi, bertukar pakaian, ia langsung masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah Tuhan.
Dia nggak kemana-mana, dia nggak menyalahkan Tuhan. Dia tahu dirinya salah, dia juga yang sudah-sudah. Karena kita nggak bisa apa-apa, saudara. Itu yang kita harus pelajari. Yaitu kita mari, saudara sekali, dimanapun keadaan saudara, mari. Kita melangkah maju bersama Tuhan. Ya, begitu juga itu bukan sekali yang terjadi dengan dia. Begitu juga apa yang terjadi, yaitu waktu Absalom anak kandungnya sendiri hendak membunuh dia dan mengambil tahta kerajaannya. Tetapi waktu Absalom itu mati, terbunuh, Daud sangat terpukul. Saudara bisa bayangkan, yaitu kan Absalom itu sampai yaitu mau membunuh Daud. Tetapi waktu Absalom mati, terbunuh, Daud sangat terpukul, sangat sedih menangisi Absalom. Dikatakan 2 Samuel 19 ayat 4, yaitu dia menyelubungi mukanya, bahkan dia meratap. Dia katakan, Absalom, Absalom, anakku, anakku. Ya, dia meratap begitu rupa sampai orang tuh pada dengar ratapan daripada Daud. Tetapi di situ ada Yoab, yaitu dia menasihati Daud untuk tetap mengambil peranannya sebagai raja dan pemimpin untuk kembali ke Yerusalem. Di situ ada Yoab. Di dalam ayat 5 dikatakan, lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau telah memperlakukan semua hambamu. Saudara bisa bayangkan, orang lagi nangis-nangis raja ini, tiba-tiba Yoab menegur dia. Saudara bisa bayangkan gak sih? Saya akan loncat langsung ke ayat 6. Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Saudara, maksudnya dia mencintai yaitu Absalom, benar nggak? Saya akan loncat lagi ayat 7. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan bicaralah menenangkan hati orang-orangmu, maksudnya hati rakyat. Itu karena apa? Toh dia juga nggak bisa apa-apa, Absalom udah mati. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Ya, ayat 8, lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja. Adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Wow, buat saya itu luar biasa ya. Kita lihat di sini, yaitu tetap kita lihat, yaitu Yoab. Dari sebab itu saudara, waktu saudara, seringkali kalau kita gini, aduh hati kita lagi sedih, udah kita mau menenangkan diri. Atau aduh hati kita tuh sedih, kita pergi jauh-jauh. Justru kita meninggalkan yaitu orang persekutuan. Kita nggak mau ngomongin orang. Kita udah capek, pasti orang tegur-tegur kita. Lihat. Jangan saudara mengasingkan diri. Jangan saudara kayak Zorro atau kayak Lone Ranger atau kayak Wonder Woman, yaitu sendirian aja. Jangan dah. Ya, tapi justru saudara, iya kan bener kan? Di sini justru apa? Itu saudara dalam keadaan sedih, saudara perlu yaitu orang yang di sisi saudara yang dapat menegur saudara. Mengembalikan saudara to your senses. Artinya apa? Mengembalikan saudara, menegur saudara untuk kembali lagi kepada pikiran sehat saudara. Ya karena kalau terlalu banyak sedihnya itu kita nggak ada pikiran sehat seperti Elia gitu ya, dia udah melawan nabi-nabi Baal, terus ya gitu dia langsung bilang, ya nggak ada orang lagi, udah dah Tuhan ambil aja dah kehidupan saya. Saya pikir orang baru melakukan mujizat luar biasa, dia penggal itu kepala Baal, nabi Baal. Dia satu sisi karena sedih dia mengatakan demikian. Begitu juga Daud di sini, benar nggak? Sedih sih sedih, tapi jangan lupakan panggilan saudara di dalam Tuhan. Jangan lupakan yaitu kenapa saudara berada di situ, Tuhan yang menempatkan saudara. Artinya yaitu jangan lupakan tanggung jawab saudara. Tanggung jawab saudara itu masih panjang dan masih banyak. Tanggung jawab saudara yaitu untuk anak-anak saudara, tanggung jawab saudara dalam keluarga saudara, bahkan tanggung jawab saudara, orang mengatakan, ya saya udah nggak dianggap sama anak-anak saya. Jangan stop sampai situ dong, ya kan? Tanggung jawab saudara sebagai nenek daripada yaitu cucu saudara, tanggung jawab saudara itu tetap mendoakan mereka. Belum sudah nih. Ya kita cuma lihat tanggung jawab kita sejauh mata kita. Tapi Tuhan melihat tanggung jawab kita yang masih besar. Yaitu saudara masih bisa menginvestasikan kehidupan saudara kepada orang sekeliling saudara, bukan? Bukan hanya kepada anak dan cucu saja. Tapi saudara masih bisa berbuat yaitu melakukan hal yang baik untuk kerajaan Tuhan.
di dalam gereja saudara, untuk lingkungan saudara, memberi dampak, yaitu menjadi terang dimanapun saudara berada, bukan? Dari sebab itu jangan stop sampai situ saja ya. Dan di dalam satu sisi kita lihat di sini ya, kita harus juga, yaitu dalam satu sisi, yaitu sekali lagi, saudara perlu yaitu orang-orang meskipun saudara sebel, tapi kalau orang tersebut menegur saudara, sama seperti Yoab, orang lagi nangis-nangis, ya kan? Dia mendengar hari itu, saudara bisa bayangin kasih. Hari itu dia dengar, hari itu juga Yoab langsung tegur dia kan. Tegurannya nggak enak lagi. Dia bilang, pada hari ini kau mau permalukan semua hambamu. Ya, dengan lain kata apa? Kamu tuh raja, malu-maluin, kamu tuh harus nangis sampai meratap-ratap demikian. Sudah, kamu ambil posisimu sebagai raja. Rasanya gimana saudara? Kayaknya nggak ada waktu untuk meratap, bukan? Tapi itulah teman yang baik saudara. Ya, itu adalah seorang teguran itu adalah bagus dan baik. Ya, dalam satu sisi juga, yaitu kitanya sendiri, saudara sendiri harus mengambil keputusan. Ya. Keputusan bertekad untuk melangkah keluar dari kesedihan tersebut. Di kitab Mazmur kalau saudara lihat ya, banyak sekali ratapan daripada Daud, seperti Mazmur 42 ini saya bacakan sedikit ya. Dia katakan, inilah yang hendak ku ingat ya. Ini Daud mengatakan, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka ke dalam rumah Allah, bersorak-sorai nyanyian syukur dengan keramaian orang yang mengadakan perayaan. Yang mengatakan lagi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ya, dia balik lagi ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon di gunung Misar. Dia katakan sekali lagi yaitu ayat 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Dia katakan kepada dirinya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dari Allahku. Meskipun dia sedih, dia mengingatkan dirinya, yaitu hai jiwaku, karena memang jiwa kita ini yang mempengaruhi kita. Dikatakan dari sebab itu Mazmur 103 ayat 1, saya selalu baca ini hampir setiap hari, ya hampir setiap hari. Saya mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Saudara bisa tuliskan, saudara tulis tuh besar-besar tuh. Mau di kamar mandi di sebelah ranjang saudara, begitu saudara bangun, saudara tulis, baca itu, baca, katakan saudara, supaya telinga saudara dengar, jiwa saudara dengar, pikiran saudara juga dengar. Katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Kita nggak perlu yaitu orang membuat kita to cheer you up, atau orang membuat saudara yaitu membuat saudara bersuka cita, enggak. Itu kita nggak bisa ngandelin orang membuat kita bersuka cita. Orang justru bisa membuat saudara kesel, iya. Benar nggak? Dari sebab itu dikatakan di sini, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, ayat 2, janganlah lupakan kebaikannya. Nah itu saudara, saya selalu mengatakan jangan lupa kebaikan Tuhan. Saya selalu mengingat kembali apa kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara ingat, kebaikan Tuhan, udah puji Tuhan dibandingkan orang lain. Saya puji Tuhan, saya mengenal Tuhan. Puji Tuhan, yaitu anak saya sehat. Puji Tuhan, saya sehat. Puji Tuhan, saya nggak kekurangan. Puji Tuhan, saya ada atap di atas kepala saya. Puji Tuhan, yaitu saya nggak di dalam medan peperangan. Puji Tuhan, yaitu banyak hal yang saudara bisa puji Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saya bilang, puji Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Benar nggak ya? Gimana kalau Yesus nggak mengampuni? Dikatakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya langsung katakan, puji Tuhan, yaitu kau telah menyembuhkan, yaitu penyakit saya. Apapun penyakit saudara, saudara lihat, nggak lihat, saudara mengatakan, Tuhan, saya terpujilah engkau telah menyembuhkan rematik saya, engkau telah menyembuhkan sakit jantung, engkau telah menyembuhkan segala sesuatunya dah. Ya, tapi tetap hidup sehat ya saudara, amin. Dikatakan, dia menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau, memahkotai saya, yaitu dengan kasih setia dan rahmatnya. Saudara katakan, Tuhan, saya nggak kekurangan kasih setiamu Tuhan, saya nggak kekurangan kebaikanmu, saya nggak kekurangan anugerahmu, saya nggak kekurangan rahmatmu. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, yaitu dia memuaskan yaitu kehidupan saya dengan kebaikan dia, sehingga masa muda saya menjadi baru seperti burung Raja Wali. Dan saya akan mengatakan sehingga saya, meskipun udah nggak muda saudara, tapi saya percaya ya, dia yaitu membuat saya kuat seperti burung Raja Wali. Jadi kita lihat di sini,
yaitu Tuhan akan menyediakan, yaitu cara yang sehat. Seperti Tuhan menyediakan kepada kita, seperti Tuhan sudah memberikan melewati firman-Nya cara yang sehat, yaitu untuk menghadap kesedihan ini, ya, dan menawarkan kita penghiburan bagi hati kita yang udah capek. Karena orang saya udah capek sama hidup. Jangan katakan saya udah capek sama hidup. Jangan, saudara. Tapi saudara mengatakan, yaitu saya akan melewati segala sesuatunya dan saya akan menceritakan kebaikan Tuhan kepada seluruh orang di sekeliling saya. Saya tidak akan mati, tapi saya akan hidup dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun orang di sekeliling saya. Itu sebetulnya saudara katakan, saudara tuliskan, saya tidak akan mati, tapi saya akan hidup. Dan saya akan hidup penuh dengan kelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Dan penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Dan saya akan menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang mendengar saya. Itu saudara yang moto yang saudara harus pegang. Amin. Dari sebab itu bersemangat saudara. Amin. Kalau saya katakan, yaitu di dalam setiap musim itu ada keindahannya. Seorang orang maunya, summer, musim semi. Tapi musim gugur pun ada keindahannya. Bahkan di musim salju pun ada keindahannya. Di dalam musim panas ada keindahannya. Di dalam musim daripada hujan ada keindahannya. Di dalam setiap musim, kalau kita lihat Tuhan, semua musim itu ada keindahannya. Karena Dia menciptakan segala sesuatunya. Amin. Dan dikatakan Yohanes 14 ayat 16, dikatakan, ini Yesus sendiri mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Saudara mengenal roh kebenaran, saudara mengenal roh kudus. Karena Dia adalah roh Allah itu sendiri. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Ya, dikatakan yaitu dunia itu mengatakan, the show must go on. Ya, dunia daripada perfilman selalu mengatakan, the show must go on. Artinya yaitu pertunjukan itu harus dilanjutkan. Yaitu kalau mamanya bintang filmnya nggak ada, ya digantilah bintang filmnya. Benar nggak? Tapi kita pun dalam dunia ini kita harus, dan dikatakan juga, life must go on with or without you. Itu dunia mengatakan. Dunia itu terus berputar dengan saudara ada dalam dunia itu atau tanpa saudara ada dalam dunia itu. Tapi kita mengatakan yaitu, my life goes on because of Jesus Christ is in me. Amen. Hidup saya terus maju karena apa? Karena saya tahu Yesus Kristus tinggal di dalam saya dan saya tinggal di dalam Tuhan saya Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Immanuel, artinya Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya dan sampai masuk kepada kekekalan. Dunia perfilman, dunia ini hanya sementara, itu semua musnah. Tetapi yaitu Immanuel, Yesus beserta kita sampai selama-lamanya, sampai kita ke surga. Dia mengantar kita masuk surga dan tinggal bersama Dia bersama selama-lamanya. Amin saudara, luar biasa ya Tuhan kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau sangat baik dan Engkau selalu baik dan Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Tuhan, kami tidak mau tinggal diam dalam kesedihan kami, atau tinggal diam dalam kekecewaan kami, atau tinggal diam dalam kemarahan kami, atau tinggal diam di dalam segala yaitu masalah kami nggak mau Tuhan. Enough is enough, sudah cukup Tuhan. Tapi kami dengan iman Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami memilih untuk bangkit kembali bersama Engkau Tuhan, dan maju terus Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami tahu tidak sampai di sini, tetapi hidup kami terus di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau tinggal diam di dalam kami sampai pada kesudahannya. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik Tuhan. Firman-Mu mengatakan Engkau tidak merancangkan yang jahat, tetapi Engkau merancangkan yang baik Tuhan. Dan di dalam Engkau ada pengharapan masa depan kami di dalam Engkau. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau selalu merancangkan yang baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kamu serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan, rumah tangga kami, anak-anak kami Tuhan, masa depan kami kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Segala sesuatu kami mau serahkan kepada Engkau, karena kami tahu Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami dan Engkau selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat-sangat luar biasa. Pada saat ini Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap-tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian semua, dan hujan berkat secara rohani, jasmani,
tinggal diam di dalam kehidupan saudara dan seluruh anak-anak saudara. Dan juga Tuhan, perlindungan Tuhan bagi saudara sekalian semua. Damai sejahtera, kasih Tuhan tinggal diam di dalam kehidupan saudara. Dan biarlah ketua tangan saudara diberkati untuk mencukupi segala sesuatu kebutuhan saudara. Dan juga kesehatan daripada Tuhan. Juga saudara mendapatkannya, kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih. Diberkatilah saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus berserta saudara sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Kami semua yang percaya mengatakan terima kasih Tuhan, kami menerimanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Mantap saudara. Bangkit lagi, maju lagi, berlari lagi bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.